اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama kita hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia dan kenikmatan kepada kita semua hingga pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan banyak karunia serta kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Termasuk pada kesempatan pagi hari ini juga kita bisa melakukan rutinitas kita kembali, bisa kembali menghadiri acara kita di sini yang mudah-mudahan menjadi salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap segala kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali memberikan kepada kita semua rizki. Rizki berupa ilmu, rizki berupa ketakwaan, keimanan, rasa takut, rizki berupa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, para peserta sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan coba melanjutkan pembahasan kita yang masih berbicara tentang tata cara membaca Al-Quranul Karim, yang pada pertemuan lalu kita sudah memasuki pembahasan yang berkaitan dengan hukum mim sukun. Pembahasan yang berkaitan dengan hukum mim sukun. Di pertemuan lalu kita sudah membahas satu poin atau satu pembahasan dari 3 pembahasan utama dalam hukum mim sukun ini di dalam kitab Metode Asy-Syafi'i ini. Baik. Pertemuan lalu kita sudah membahas tentang hukum mim sukun yang disebut dengan izhar syafawi. Izhar syafawi yaitu huruf mim sukun tentu saja yang setelahnya bertemu dengan huruf selain daripada ba dan mim ya. Maka ketentuan yang berlaku adalah diizharkan ya. Disebut dengan izhar syafawi atau dijelaskan bacaan mimnya. Bacaan mim sukunnya dibaca jelas dibaca jelas, am im tidak ada tambahan gunnah yang dipanjangkan ataupun penjelasannya kita sudah cukup rincikan di pertemuan yang lalu. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita masuk kepada hukum mim sukun yang kedua dari 3 pembahasan inti
yaitu disebut dengan ikhfa syafawi. Ya. Sebagaimana yang kita sudah terangkan juga di beberapa pertemuan lalu, ya, memang kita juga mengetahui bahwa di sana ada beberapa ikhfa, ya, atau dua saja mungkin, ya, ikhfa. Namun memang ikhfa secara umum ada dua, ya. Ada yang dinamakan dengan ikhfa haqiqi, ya. Ikhfa haqiqi, ada juga ikhfa syafawi, ya. Yang mana ikhfa haqiqi adalah ikhfa yang berkaitan dengan hukum nun sukun, ya. Ikhfa yang berkaitan dengan hukum nun sukun. Adapun ketika ikhfa ini disandingkan, ya, dengan syafawi, ya, maka istilah ini langsung harusnya tertuju kepada hukum mim sukun, ya. Kalau yang hakiki tadi nun sukun, ya, kaitannya dengan pembahasan nun sukun ataupun tanwin, ya. Namun kalau ikhfa syafawi di sini pembahasannya adalah pada hukum mim sukun, ya. Pada hukum mim sukun. Ya. Kenapa disebut dengan syafawi, ya? Kenapa disebut dengan syafawi? Kalau kita istilahkan, ya, atau kita artikan, ya, makna ikhfa itu sudah kita terangkan, ya, yaitu ikhfa itu satar, ya, secara bahasa tertutup, ya, atau samar, ya, secara umum kurang lebih seperti itu. Itu sudah kita bahas pada pertemuan atau pada pembahasan tentang ikhfa haqiqi. Adapun tambahan syafawinya di sini, ya, adalah maknanya syafatun, ya. Syafah itu bibir, ya. Maknanya adalah bibir. Maka di sini ikhfa yang mana kalau disebutkan syafawi, ya, artinya ada kaitannya dengan kedua bibir. Atau secara perinci, ya, ikhfa ini terjadi dikarenakan pertemuan dua huruf yang makhrajnya dikeluarkan dari kedua bibir, ya. Maka kalau secara makna, ya, di sini bisa dilihat di kitab secara definisi adalah, ya, ikhfa syafawi apabila mim sukun, ya, bertemu setelahnya dengan huruf ba, ya. Nah, ini kurang lebih definisi daripada ikhfa syafawi. Nah, huruf mim dikeluarkan dari syafatan, ya, dikeluarkan dari kedua bibir makhrajnya maksudnya. Begitupun juga dengan huruf ba, ya, dikeluarkan dari kedua bibir juga, ya. Namun di situ, ya, ada ketentuan yang memang perlu diperhatikan di sini atau yang berlaku ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, ya. Nah, disebutlah dengan istilah ikhfa syafawi, yaitu ikhfa yang terjadi pada pertemuan kedua huruf yang keluar dari dua bibir. Baik. Di sini disebutkan cara membacanya menggunnahkan huruf mim, ya, dengan tempo yang dipanjangkan, dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Baik. Hukum ikhfa syafawi, ya, kurang lebih sama dengan hukum iqlab atau qalb, ya. Ini juga sudah kita bahas, ya. Jadi ketika ikhfa syafawi terjadi, ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dia diikhfakan, samarkan pengucapan ba-nya, ya. Disamarkan pengucapan ba-nya. Lain kalau kita mau definisikan atau kita jelaskan secara dari sisi lain, ya. Ikhfa itu bisa dikatakan sebagai kondisi antara izhar dan idgham, ya. Kondisi di mana izhar dan idgham, ya. Sifat antara izhar dan idgham itu ikhfa,
Ya. Kalau izhar itu jelas ya. Kalau idgham itu apa? Memasukkan ya atau dimasukkan ya. Memasukkan. Nah, kalau ikhfa itu antara keduanya ya. Kalau misalnya ini adalah huruf pertama ya. Ini huruf kedua ya. Kalau idgham itu kurang lebih seperti ini, kalau izhar itu kurang lebih seperti ini ya, tidak masuk tapi masih jauh. Sehingga kedua huruf ini jelas ya. Pertemuan atau pengucapan kedua huruf ini ketika bertemu jelas, masih jelas izhar. Kalau idgham itu apa? Masuk ya. Masuk total. Idgham ini namanya ya. Kalau ikhfa antara keduanya disebut disebut masuk tidak ya. Disebut izhar juga tidak. Jadi seperti apa? Kurang lebih seperti ini ya. Nah, keduanya masih ada ya tapi tidak masuk. Keduanya tidak masuk ya, atau huruf yang keduanya atau huruf yang pertamanya tidak masuk kepada huruf yang kedua tapi tertutup ya. Nah, kurang lebih seperti itu analogi daripada ikhfa ya. Bisa dikatakan ikhfa adalah kondisi di mana antara sifat izhar dan idgham ya. Maka disebutlah dengan ikhfa, yaitu tertutup ya, tertutup. Nah, kemudian yang biasanya jadi pembahasan intinya adalah ketika pengucapan ya. Pengucapan ikhfa syafawi dan iqlab di sini ya. Karena kalau kita katakan sama ya, kurang lebih kondisinya atau pengucapannya sama ya. Pengucapannya sama. Kalau qalb itu merubah ya, merubah atau mengganti ya. Kalau ikhfa syafawi di sini kurang lebih sama ya, memasukkan atau menyamarkan pengucapan huruf ba dengan diiringi gunnah ya. Samarnya pengucapan huruf ba dengan diiringi gunnah yang pertama ya. Gunnah yang panjang. Kemudian yang kedua, ketika digunnahkan ya, kedua bibir tidak menekan ya. Kedua bibir tidak menekan. Memang yang sering jadi pembahasan adalah apakah memberikan celah antara kedua bibir ataukah tidak ya. Kalau saya secara pribadi ya, seperti yang saya pribadi pelajari ya, saya pelajari kepada beberapa guru, memang guru saya tidak ada yang mengajarkan dengan yang memberikan celah antara kedua bibir. Kalau guru saya yang saya belajar kepada mereka, maka tidak ada yang mengajarkan dengan membuka kedua bibir atau memberikan celah antara kedua bibir, tarkul furjah ya. Contohnya mungkin malahum bi ya. Tapi guru saya yang saya belajar kepada mereka ya mengajarkan untuk merapatkan kedua bibir ya. Untuk merapatkan kedua bibir, di antaranya adalah Syekh Abdul Karim Silmi ya Al-Jazairi hafizahullahu taala, doktor hafizahullahu taala ya, di antara yang mengajarkan kepada saya bahwa ikhfa syafawi diucapkan tanpa memberikan celah ya, tanpa memberikan celah antara kedua bibir. Jadi merapatkan. Namun ketika dirapatkan antara kedua bibir, jangan menekan ya, tidak menekan ya. Malahum, merapat secara halus ya, bintibaqi syafatain biduni kazin ya. Tidak merapatkan kedua bibir, tidak memberikan celah antara keduanya, tapi tidak juga menekan ya. Seperti kita akan mengucapkan huruf ba, malahum, tidak menekan antara kedua bibir ya. Dan disitulah ikhfanya ya, ikhfanya. Jadi masih ada sifat huruf ba, tapi juga membawa sifat huruf mim ya. Huruf mim kan tidak diucapkan dengan menekan kedua bibir ya, menyentuhkan secara halus saja ya, atau secara lunak ya. Kalau huruf ba memang menekan antara kedua bibir ya, namun di sini terbawa sifatnya ya, atau tersembunyi atau tertutup oleh sifat huruf mim, sehingga tidak merapatkan ketika menggunakannya dengan menekan antara kedua bibir, tapi menyentuhkan saja. Contohnya malahum bi, malahum bi, malahum bi.
inna rabbahum bihim. Ya. Kurang lebih seperti itu dari segi prakteknya, ya, yaitu merapatkan antara kedua bibir. Biasanya meskipun sudah dijelaskan, ada lagi yang bertanya, ya, bagaimana kalau kita mempraktekkan, ya, yang memberikan celah antara kedua bibir, tarkul furjah, ya, memberikan celah antara kedua bibir. Ya silahkan kalau memang guru Anda mengajarkan seperti itu, ya. Nah, kalau guru Anda mengajarkan seperti itu, ya, guru antum mengajarkan seperti itu, maka silahkan diikuti, ya, silahkan diikuti. Karena memang, ya, secara periwayatan ada, ya. Nah, sebagian ulama mengatakan ini sebetulnya ulama mutaakhirin, ya. Beberapa ulama mutaakhirin yang mempraktekkan dengan cara membaca seperti ini, ya. Namun Allahu a'lam, ya, yang benar seperti apa, tapi sesuai dengan yang dipelajari, ya, sesuai dengan yang dipelajari secara periwayatan, ya, yang jelas ketika kita mengamalkan sebuah praktek dalam membaca Al-Quran harus ada sandaran keilmuannya. Harus ada sandaran keilmuannya. Di antaranya adalah silsilah periwayatan guru kita itu kemana, ya. Silsilah periwayatan guru kita secara keilmuan, ya, maka harus diteliti sampai di mana, maka kita bisa percaya kepada guru kita, ya, dengan mengajarkan seperti yang apa yang diajarkan oleh mereka, maka kita ikuti, ya. Tentu saja antum sebetulnya atau kita bisa meneliti, ya, membaca di kitab-kitab ini sudah banyak dijelaskan, ya. Ternyata kebanyakan para ulama yang diamalkan adalah bintibaqi syafatain, ya, dengan merapatkan kedua bibir, ya. Kalau yang tidak merapatkan atau memberikan celah memang ada, ya, tapi yang lebih banyak adalah yang merapatkan kedua bibir. Nah, yang jelas ketika kita mencoba untuk praktek atau belajar kepada seorang guru yang kemudian guru tersebut mengajarkan misalnya yang merapatkan kedua bibir, maka ikutilah, ya. Atau misalnya kita berguru kepada seorang guru yang memang memberikan celah antara kedua bibir, ya, bitarkil furjah, dengan memberikan celah kedua bibir ketika ikhfa syafawi ataupun ketika iqlab, ya, maka ikutilah, ya, maka silahkan diikuti kecuali guru tersebut memberikan pilihan, ya, mempersilahkan kepada si muridnya. Adapun biasanya kadang ada guru yang modelnya seperti ini. Kalau saya dalam praktek ikhfa syafawi ataupun iqlab memberikan furjah, ya. Memberikan furjah. Kalau antum mau merapatkan antara kedua bibir, silahkan, ya. Kalau ikut dengan pendapat saya, dipersilahkan. Nah, maka ini silahkan, ya. Kalau guru sudah memberikan pilihan seperti ini, maka bebas kepada kita untuk mempraktekkan salah satu dari keduanya, ya. Adapun ketika si guru tadi tidak memberikan pilihan, ya, maka silahkan ikuti pendapatnya. Ini insyaallah yang lebih baik, ya, lebih baik. Baik, itu kurang lebih, ya, penjelasan tentang ikhfa syafawi, ya. Kurang lebih insyaallah sudah diketahui bersama, ya. Namun pengulangan insyaallah akan menjadi sebuah faedah yang baik bagi kita semua dalam sebuah ilmu. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya. Jadi kesimpulannya adalah pembahasan yang kedua daripada hukum mim sukun adalah ikhfa syafawi, ya, di mana ikhfa syafawi adalah menyamarkan sebetulnya atau menutup salah satu huruf yang memang berhadapan, yaitu huruf ba dan mim di sini, ya, atau mim sukun yang bertemu dengan huruf ba, ya. Kemudian cara membacanya adalah menggunnahkan, ya, menggunnahkan dengan gunnah yang dipanjangkan. Baik. Kita akan coba, ya, silahkan diikuti sebisa mungkin beberapa contoh yang ada di dalam kitab di sini. Nah, malahum bih. Ya, sebagian orang, ya, ada yang ragu-ragu secara prakteknya, ya, maka
silakan dipastikan ya, harus meyakinkan. Ya, sebagian orang ingin merapatkan tapi agak telat ya. Malahum, agak telat di pertengahan. Lah, tidak seperti itu. Silahkan dari awal ya, sedari awal gunnahnya diucapkan ya, ketika masuk mim maka langsung dirapatkan saja ya. Kalau memang mau dilepas dengan menggunakan celah antara kedua bibir ya dari awal langsung ya, atau sampai akhir malahum bih ya. Kemudian untuk catatan, kalau ada yang mau mempraktekkan dengan memberikan celah antara kedua bibir ya, maka celah tersebut tipis sekali. Ya, tipis sekali, tidak sampai seperti ikhfa yang lain ya, ikhfa hakiki ya. Tidak seperti ikhfa hakiki, misalnya min syarri la, tidak malahu bih la, tidak besar-besar ya, dikatakan seperti selembar kertas ya, jaraknya itu tipis sekali ya, jarak antara kedua bibir itu adalah selembar kertas kurang lebih ya. Nah, kita coba yang berikutnya, contoh berikutnya. Inna rabbahum bihim asabnahum bidhunubihim khasiru anfusahum bima kanu Baik, itulah kurang lebih ya secara praktek daripada hukum ikhfa syafawi atau hukum yang berkaitan dengan mim sukun ya, yaitu ikhfa syafawi. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Insyaallah materi selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari di rumah atau tempat usaha Anda dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis Kencelengnya. Insya Allah, Kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah Kenceleng siap dijemput. Dengan Kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan Kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813 1000 1476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Khotaliman azani Allahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah 14.7 nama M dan juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel juga Persada TV. Alhamdulillah kembali lagi di program Tata Quran. Selanjutnya kita ikuti bimbingan tilawah pagi hari ini di surat Al-Balad bersama Ustadz Haidar Askarul Qahar hafizahullah ta'ala. Untuk itu kita persilahkan kepada Ustadz untuk membimbing kita. Silahkan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pertemuan lalu kita sudah menyelesaikan surat Al-Lail, Asy-Syams. Surat Asy-Syams. Sekarang kita berlanjut kepada surat sebelumnya ya, yaitu di surat Al-Balad. Seperti biasa ya, kalau dirasa terlalu panjang ya, karena target kita itu maksimal adalah 7 baris paling tidak ya, 7 baris dalam satu pertemuan ya. Kalau lebih dari itu biasanya terlalu panjang ya, terlalu lama ya. Sehingga kita akan bagi 2 kembali di surat ini ya. Surat ini terdiri dari
20 ayat, 20 atau 19, 20 ayat ya. 20 ayat kita akan bagi dua ya menjadi 10 ayat ya. 10 ayat. Nah, maka kita akan hanya membaca 10 ayat saja dari surat Al-Balad ini. Nah, silahkan seperti biasa disimak terlebih dahulu, kemudian diikuti sebisa mungkin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Baik, di sini perhatikan ya, maksimalkan pengucapan sifat qalqalahnya ya. Ada cukup banyak huruf qalqalah ya, secara khusus mungkin di beberapa ayat pertama ya. 5 atau 6 ayat pertama ya, maka diperhatikan. La uqsimu ya. Ini sudah kita bahas sebetulnya ya di sifat qalqalah ya. Di antara kesalahan yang sering terjadi pada sifat qalqalah adalah memantulkan menambahkan suara pantulan ya. Menambahkan suara pantulan uqe ya. Tidak seperti itu, biarkan dia mengalir ya secara memantul secara biasa saja ya, memantul secara biasa. Uqsimu ya, memantul secara alami ya. Jangan kita tambahkan di situ suara pantulan uqsimu uqe ya, la. Tapi uqe ya. Kemudian tidak condong juga kepada salah satu daripada 3 harakat ya. Dia betul-betul sukun bunyinya ya, tidak condong kepada fathah, kasrah ataupun dhammah ya. Apapun harakat huruf sebelumnya ya. Harakat huruf sebelumnya apapun ya, atau setelahnya tidak ada pengaruh di situ ya, maka sukun tetaplah sukun. Nah, sekali lagi, la uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Baik, di sini ada iqlab ya, atau qalb. Wa anta hillum bi ya. Nah, di sini sudah kita bahas juga ya, mudah-mudahan prakteknya bisa dimaksimalkan ya. Kita coba nerima yang setoran merapatkan kedua bibir ya. Nah, bukan tidak terima yang tidak merapatkan bibir ya, tapi karena praktek kita di sini merapatkan antara kedua bibir, maka kami harap bisa merapatkan antara kedua bibir ya. Baik, kemudian ya, ini juga jadi peringatan ya bagi huruf yang memang sebelum terjadinya ikhfa ataupun iqlab seperti ini ya, untuk menyempurnakan harakat sebelumnya. Antahillu lum baru masuk ya. Jangan wa antahillum lum atau harakatnya tidak jelas ya. Maka di sini diperhatikan kesempurnaan harakatnya. Nah, wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Baik, di sini ada idgham ya. Idgham bi ghunnah ya. Tanwin yang bertemu dengan huruf waw. Sekali lagi di sini idgham bi ghunnah. Syuf.
ya, ada bigunnah ya. Sebagian orang tidak menggunnahkan ya, atau tidak melibatkan khayshum ketika idgham pada huruf waw ataupun pada huruf ya. Ya, hanya mengalirkan suara ya atau udara melewati jauf saja. Wa lidiwa la. Tapi ya lidiwa diwa ya. Meskipun masih ada aliran suara ataupun aliran udara sedikit ya pada jauf, tapi harus ada khayshum, harus melibatkan khayshum di situ dalam pengucapan gunnah. Ya, setiap gunnah terjadi ya pasti harus melibatkan khayshum. Nah, wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Taib, di sini ada dua idgham, ya, ada dua idgham, nun sukun yang bertemu dengan huruf lam, juga nun sukun yang bertemu dengan huruf ya. Namun ya keduanya idgham yang berbeda, ya, berbeda dari segi gunnah, ya. Kalau idgham pertama maka idgham bila gunnah, nun sukun yang bertemu dengan huruf lam ya diidghamkan tanpa disertai dengan gunnah ya. Tapi yang kedua memang nun sukun yang bertemu dengan huruf ya di sini idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah maka dipanjangkan secara gunnahnya. Lagi-lagi yang jadi peringatan adalah digunnahkan ya. Tidak hanya memanjangkan di jauf saja ya atau di bibir saja, di mulut saja. Al-layla ya, itu namanya tasydid yang dipanjangkan ya. Bukan gunnah ya. Nah, jangan dibalik ya, ini keduanya idgham memang ya, tapi terkadang orang ya terkecoh dengan nun sukunnya ya, sehingga ketika masuk lam ataupun ro ya tetap digunnahkan. Al-lay ya, entah dua-duanya digunnahkan atau dua-duanya tidak digunnahkan ya. Nah, yang jelas di sini secara praktek yang pertama idgham bila gunnah, yang kedua baru digunnahkan. Nah, sekali lagi, ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Taib, di sini juga sama, ada idgham lagi ya. Nah, idgham di sini memang kita akan coba tekankan ya, idgham yang tanpa disertai gunnah ya. Malal lubada, malal lubada, tanwin yang bertemu dengan huruf lam ya. Di sini tidak digunnahkan, diidghamkan langsung ya, seperti bertasydid. Malal lubada ya, jangan dipanjangkan, malal lubada ya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Baik, diperjelas ya lafaz 'ainain ya. Aina ya. Jangan tidak jelas ainai la ya. Diperjelas lafaznya, setiap hurufnya diucapkan dengan jelas. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Nah,
ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين. Lagi-lagi bertemu dengan idgham bi ghunnah ya, yang dimasukkan kepada huruf waw ya, nun sukun atau tanwin yang masuk kepada huruf waw disertai ghunnah ya. Ini kita betul-betul tekankan ya, mudah-mudahan bisa difahami dan prakteknya maksimal. Walisanan wa syafatain. Walisanan wa syafatain. وهديناه النجدين وهديناه النجدين. Taib ya, di sini yang jadi peringatan mungkin di ayat terakhir ini adalah nun yang bertasydid, maka gunnahnya dipanjangkan dengan gunnah yang paling sempurna ya. Wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Taib, kalau diperhatikan ya di ayat atau 3 ayat terakhir ya, ayat 8, 9, 10 di situ dinamakan dengan mad madlin ya. Memang disebut juga dengan mad arid lisukun ya, tapi disebut juga dengan madlin. Madlin itu adalah huruf mad yang mana huruf madnya itu adalah huruf lin ya. Huruf lin adalah diantaranya ya, huruf lin ada 2, ya sukun ya dan waw sukun ya. Ya sukun dan waw sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat fathah ya. Nah, di sini sama ketentuannya seperti mad arid lisukun yang lainnya ya. Mad arid lisukun yang lainnya kadarnya bisa 2, bisa 4, bisa juga sampai 6 harakat ya. Nah, kita coba ulang ya bacaan 10 ayat pertama dari surat Al-Balad ini. Mudah-mudahan bisa dimaksimalkan. Silakan diikuti sebisa mungkin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين
النجدين. Taib. Ya, demikian mungkin ya kurang lebih pembacaan daripada surat Al-Balad atau 10 ayat pertama dari surat Al-Balad. Sebelum kita masuk kepada sesi praktek ya, kita harap sekali lagi ya hanya sekedar mengingatkan untuk memaksimalkan seluruh bacaan yang ada atau seluruh kemampuan yang dimiliki ya, tentu saja dengan mengacu kepada materi-materi yang sudah dipelajari ya. Kalau memang di situ antum juga sudah memiliki kemampuan ya, kita harap bisa dimaksimalkan dari segala sisinya ya, sesuai dengan bacaan yang benar. Nah, demikian ya, kita coba masuk kepada sesi setoran daripada tilawah surat Al-Balad. Kita kembalikan kepada moderator. Nah, ya. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingannya. Khotbah liman azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kita beranjak pada sesi interaktif. Bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di surat Al-Balad pagi hari ini, silakan bisa telepon kami di layanan interaktif khusus ikhwan di 02286862637, atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan pertanyaannya bisa dikirimkan saja ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122711476. Dan kami mengundang bagi antum yang ingin menyetorkan pelajaran, silakan telepon kami di layanan interaktif khusus ikhwan 02286862637. Kita coba angkat penelpon pertama. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Iis Sultan Cililin. Ibu Iis di Cililin, ya. Pertanyaannya Ibu, bagaimana? Ini ya di surat Al-Mutaffifin ayat 14 itu kan kal-baro gitu ya. Terus di atasnya ada huruf tambahan sin. Terus di Al-Quran saya ada juga huruf tambahannya saktah. Nah, itu pertanyaan saya, apakah saktah itu waqaf atau bukan gitu, atau huruf tambahan? Kemudian cara bacanya balro atau baro gitu, Ustaz? Ya, begitu saja Bu Is ya. Saya Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. baik, ini masalah saktah Bu ya. Jadi memang di dalam Al-Quran ada sebuah tanda ya, sebuah tanda seperti huruf sin ya. Tanda huruf sin di sini. Tapi ya di sini huruf sin itu ada dua sebetulnya ya, yang mungkin perlu dilihat ya. Ada yang menunjukkan kepada saktah yang pertama ya. Nah, ada juga yang sin ini menunjukkan bahwa di bawahnya ada huruf shad yang bisa dibaca huruf sin ya. Huruf shad yang bisa dibaca huruf sin. Tapi yang Ibu tanyakan ya, Ibu Is tanyakan adalah memang di saktah di sini. Apa bedanya? Ya, apa bedanya? Dua sin ini ya. Kalau sin saktah biasanya dia tidak letaknya ya, tidak betul-betul di atas huruf ya. Tidak betul-betul di atas huruf, biasanya setelah huruf. Memang di atas ya, tapi biasanya antara dua huruf lah ya. Mungkin antara dua huruf yang terpisah ya, atau di akhir kata baru di atasnya ada huruf sin. Maka ini menunjukkan saktah ya. Ada 4 tempat di dalam Al-Qur'an, di antaranya di surat Al-Mutaffifin sini. Nah, adapun yang sin satunya yang bisa menggantikan huruf shad secara pengucapan ya, ini biasanya terletak di tengah kata ya, di tengah kata, yaitu pasnya ada di atas huruf shad atau di bawah huruf shad ya, di atas huruf shad atau di bawah huruf shad ya. Kalau yang di bawah huruf shad biasanya di surat At-Tur ya, di surat At-Tur di situ, An-Najm atau At-Tur ya, At-Tur kalau tidak salah ya. Nah, maka ini masuk kepada pembahasan ya di antara al-ayatul gharibah ya. Huruf shad yang bisa dibaca huruf sin. Namun kalau saktah ya, saktah itu adalah secara makna tadi di buku atau di mushaf Bu Iis tadi ya, tandanya adalah huruf sin kemudian ada keterangan ya, bukan itu saktah ya. Ada tulisan saktah itu keterangannya Bu ya.
keterangan dari sin tadi, ya, dari huruf sin tadi, ya. Sin itu maksudnya adalah saktah, ya, bukan tambahan, ya, bukan tanda tambahan, tapi saktah yang dimaksud, tulisan saktah itu adalah keterangan daripada huruf sinnya. Taib. Adapun saktah, ya, singkatnya adalah dia bukan waqaf, ya, bukan waqaf, tapi berhenti sejenak tanpa mengambil napas, ya. Nah, berhenti sejenak tanpa mengambil napas, ya. Nah, kalau waqaf itu adalah berhenti sejenak, ya, kemudian bernapas terlebih dahulu, ya, mengambil nafas, ya. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman alamin, kita ngarenghap dulu, ya, atau ngambil napas dulu, baru kemudian melanjutkan bacaan, ya. Kalau saktah dia tanpa mengambil nafas, ya, berhenti sejenak, mungkin lebih singkat daripada waqaf, ya, kemudian melanjutkan bacaan, ya. Nah, ini namanya saktah. Salah satunya ada pada surat Al-Mutaffifin di sini, ya. Cara bacanya kurang lebih seperti berikut ini. Kalla bal rana ala qulubihim, kalla bal rana ala qulubihim, ya. Jadi tidak nafas, tidak ngambil nafas, berhenti sejenak, ya, berniat untuk melanjutkan bacaan tanpa mengambil nafas, ya. Jadi bacanya kalla bal rana ala qulubihim, ya, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, ya. Itu singkat daripada singkatnya daripada penjelasan tentang saktah. Wallahu a'lam. Nah, Khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian Ibu Iis di Cililin. Jawabannya semoga dapat difahami. Khawaliman azani Allah wa iyyakum. Kita kembali mengundang antum bagi para pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyatorkan pelajaran di pagi hari ini. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan di 02286862637. Ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan pertanyaannya bisa dikirimkan ke WhatsApp atau pesan singkat 0811222146. Baik, berikutnya kita angkat penelpon yang masuk 02286862637. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Zaid di Bandung Barat. Dengan Zaid di Bandung Barat. Zaid di Bandung Barat, ya. Silakan, Akhi Zaid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. afwan, Akhi Zaid, diulangi coba. Yaqulu ahlaktu malan lubada. ya, di sini malal lubada, dua harakat saja, ya. Lubada, da, jangan terlalu panjang. Baik, silakan diulangi. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Tamam. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Iya, Masya Allah. Sudah cukup baik, Akhi Zaid, ya. Masya Allah. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Baik, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan Akhi Zaid di Bandung Barat atas partisipasinya. Dan kami undang kembali bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin berpartisipasi menyetorkan pelajarannya di pagi hari ini di surat Al-Balad. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637, atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan saja pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122771476. Kita angkat kembali penelpon 02286862637. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Agda di Selacau. Ya. Ya, ahlan. Silakan Akhi Agda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Ulangi, afwan. La uqsimu. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatayn wa hadainahun najdayn. Baik, ya, sudah cukup baik. Akhi Agda ya. Barakallah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Akhi Agda di Selacau atas partisipasinya. Selanjutnya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kami undang kembali bagi para pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini di surat Al-Balad. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637, ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan pertanyaannya bisa dikirimkan ke WhatsApp atau pesan singkat 081122 1476. Baik, kita undang kembali penelpon di 02286862637. Silakan. Ya, masih berusaha menghubungkan. Silakan kami undang kembali bagi pendengar dan juga pemirsa yang ingin ikut dalam menyetorkan pelajaran di pagi hari ini. Silakan di 02286862637. Kita coba angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dadat Sujatmika di Parongpong ya? Ya, Ustaz. Ya, ahlan Pak Dadat, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqana, apa diulang? Laqad khalaqnal Khalaq. insana. Qalqalah huruf qafnya belum keluar tadi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu
مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Baik, ya Masya Allah Pak Dadat ya, Barakallah. Sudah cukup baik secara umum. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan Bapak Dadat Sujatmika di Parongpong. Dan demikian Khotul Iman azani Allah wa iyyakum, Bapak Dadat Sujatmika menjadi penelpon terakhir di program Tata Quran pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup, kita persilakan terlebih dahulu Al Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Iya, tidak bosan-bosannya ya kami mengingatkan untuk memperbanyak tilawah, kemudian memaksimalkan kemampuan di setiap tilawah kita ya, sehingga dengan seiring berjalannya waktu insyaallah kualitas bacaan pun akan semakin meningkat. Baik, sebetulnya ya kalau kita bicara tentang belajar ya, secara khusus mungkin di masa-masa seperti sekarang ini ya, masa sekarang yang dimaksud adalah masa pandemi mungkin ya. Sebagian orang merasa banyak dibatasi dari segi pembelajaran ya, pembelajaran dari segi apapun ya. Namun ya kalau kita coba lihat dari sisi lainnya ya, masa sekarang ini adalah masuk kepada masa digital yang sudah cukup canggih ya, sehingga sebetulnya sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar. Tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar ya. Media sekarang di mana-mana ya, sangat canggih. Belajar apapun ada ya. Mau belajar apapun, antum mau cari apa, mau belajar apa, mau bisa apa, semuanya ada ya di media, di sana sini semuanya sudah bisa dipelajari ya. Tidak terkecuali mempelajari ilmu tajwid sebetulnya ya. Hanya saja mungkin di sana butuh secara khusus koreksian ketika kita sudah dirasa mampu untuk mempelajari atau memahami suatu ilmu ya, maka di sana diperlukan mungkin koreksian atau semacam ujian ya. Di sini saja bedanya ya. Adapun ujian-ujian semacam ini ya, maka kita sebetulnya bisa mengajukan atau mendatangi ya beberapa guru ya, hanya sekedar setengah jam bertamu kepada seorang guru ya, atau kalau bisa kepada seorang syekh misalnya ya, hanya ingin bertamu di situ, mungkin ada misi terselubung yaitu ingin menyetorkan sebuah bacaan, ingin diuji dari segi bacaan, maka ini di antara langkah yang bisa dilakukan ya di masa-masa seperti ini. Sehingga sekali lagi tidak ada alasan untuk tidak belajar sebetulnya di masa sekarang ini ya, belajar apapun ya, tidak terkecuali belajar dari segi bacaan Al-Qur'anul Karim. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa memahami ilmu dengan ajaran yang baik ya, dengan baik dan benar tentu saja. Kemudian diistiqomahkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan, wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran.